Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5021217, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio MPD. Di sini saya akan membahas materi pertemuan keempat yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum, Integritas Kurikulum, dan Struktur Kurikulum di SD. Model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Macam-macam model pengembangan kurikulum ada 5, yaitu pertama, model Taylor, yang kedua, model Taba atau converter model, yang ketiga, model Feller, yang keempat, model Nicolis, yang kelima, model Skillback. A. Model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal dengan perkembangan kurikulum dengan memperhatikan khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, the Taylor rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan, dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi pengembangan kurikulum, bagian peternakan dan model Taylor memilih tujuan mendapatkan banyak perhatian dan pendidik lain. B. Model Taba atau converter model. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dalam menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. C. Model Weller. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Weller 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum atau kurikulum developers dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling menghubungkan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Weller dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. D. Model Nicolis. Dalam bukunya Developing Curriculum a Participant Guide 1978, Audrey dan Howard Nicolis mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencangkup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nicolas menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang muncul dari adanya perubahan situasi. 2. Integritas pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu 1. Model fragmented. Model pembelajaran tradisional yang memisahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan seni. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu tersebut secara terpisah dan tanpa adanya upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. Model ini mengutamakan kemurnian disiplin ilmu tertentu. Model ini lebih cocok untuk tingkat SMA dan universitas. 2. Model cognitive. Model yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, ide yang satu dengan ide yang lainnya, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi, misalnya IPA atau IPS. Dengan model connected, siswa lebih mudah menentukan keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi.
tetapi kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin. 3. Model nested. Model yang memadukan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan sosial atau social skill, keterampilan berpikir, thinking skill, dan keterampilan isi, context specific skill. Ketika membahas suatu topik, misalnya ketika siswa mempelajari sistem peredaran darah, targetnya adalah memahami konsep sistem peredaran darah tersebut. Yang keempat, model sequenced. Model ini yaitu mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain antara topik-topik ataupun unit-unit. Materi dari dua mata pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. Topik-topik itu dapat dipadukan pembelajaran pada alokasi jam yang sama. Pembelajaran terpadu model sequenced ini ditempuh dalam upaya menyatukan materi-materi yang bercirikan sama dan terkait agar lebih utuh dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum di SD. Berdasarkan Permendikbud nomor 57 tahun 2014, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berhadapan dunia. Berdasarkan tujuan tersebut, profil peserta didik yang dihasilkan dari kurikulum 2013 adalah 1. Beriman, 2. Produktif, 3. Kreatif, 4. Inovatif, 5. Afektif, dan yang keenam kontribusi. Nah, di bawah ini ada contoh tabel dari struktur pembelajaran di SD beserta dengan alokasi waktu per minggunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.